Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube kita ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu artikel, yaitu yang menjelaskan tentang apakah kamar kosong yang ada di rumah kita dihuni oleh jin. Nah, di sini ada pertanyaan, kita bacakan dari website konsultasisyariah.com. Pertanyaannya, saya memiliki rumah tingkat dan kami memiliki kamar tidur yang banyak. Keluarga kami tidur di kamar bawah dan di bagian atas ada 3 kamar kosong yang dibiarkan begitu saja. Pertanyaannya Ustadz, hal apa yang harus saya lakukan terhadap 3 kamar kosong itu agar tidak dihuni jin atau setan? Maka jawabannya di sini, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kami pahami bahwa jin bisa tinggal di tempat manapun yang ditempati manusia. Mereka tinggal bersama kita, mereka makan bersama kita, sehingga mereka menikmati fasilitas yang kita miliki. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga dan diturunkan ke bumi, iblis dan keturunannya dari kalangan jin dipersilahkan untuk hidup bergabung dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilik wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bergabunglah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berilah janji dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-64. Intinya mereka bersama kita. Meskipun kita tidak pernah melihat di mana mereka berada, karena mereka berada di alam gaib, dan tidak melihat mereka itu lebih baik bagi kita dibandingkan kita bisa melihat mereka. Untuk itu jangan sampai Anda meminta agar bisa melihat mereka. Kemudian terkait dengan masalah tempat, sebagaimana manusia, di sana ada 2 keadaan. Ya, di sana ada 2 keadaan. Pertama, ada tempat yang paling disukai jin di rumah kita, yaitu seperti toilet dan tempat-tempat najis lainnya. Jin jahat dan setan, mereka lebih menyukai tempat yang kotor dan bau tak sedap. Dalam hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna hadhil khusus muhtadarah." Sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni oleh setan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian yang kedua, ada tempat yang dijauhi jin, yaitu seperti rumah yang sering dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1860. Adapun mengenai kamar kosong yang tidak ditempati, apakah ini termasuk ruangan yang disukai jin? Allahu a'lam, saya tidak menjumpai keterangan hadis tentang ini, sementara kita hanya berbicara jika didukung dalil
atau bukti realita? Allahu a'lam. Dijawab oleh Ustadz Amin Nurbait, Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com. Ya, inilah sahabat ya tentang apakah rumah kosong yang dibiarkan di rumah kita ini menjadi tempat yang dihuni jin, yang disukai jin. Maka di sini dijawab bahwasanya dari keterangan-keterangan hadis didapatkan ada dua hal. Yang pertama adalah tempat yang disukai oleh jin atau setan, dan yang kedua adalah tempat yang tidak disukai oleh jin atau setan. Adapun tentang tempat yang disukai jin atau setan itu adalah tempat-tempat yang kotor, yang tidak berbau sedap ya, dan juga tempat-tempat seperti toilet ya, tempat di mana orang membuang hajatnya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Ya, oleh karena itu ketika kita memiliki rumah atau ada rumah kosong di rumah kita, hendaknya tempat yang kosong, kamar yang kosong itu kita rapihkan. Kita berikan wewangian, bau-bauan yang harum, yang sedap, agar tidak menjadi tempat yang disukai oleh jin. Ya, adapun yang kedua adalah tempat yang dibenci atau tidak disukai oleh jin, yaitu tempat atau rumah yang sering dibacakan Al-Quran, terutamanya adalah surat Al-Baqarah. Jadi itulah yang mesti kita lakukan ketika kita memiliki tempat atau ruangan kosong di rumah kita. Pertama, rumah kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah jagalah kebersihannya, jagalah wewangiannya agar rumah kita tetap bersih, rapi, harum, wangi. Demikian juga kamar-kamar kita, kalau ada kamar kosong pun diupayakan senantiasa rapi, dibersihkan setiap saat, ya, diberikan wewangian. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.